Ari dan teman-teman sekalian dari Pokel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Lembaga Keilmuan dan Riset BIP KBI Pusat untuk mengisi forum bincang pagi di hari Kamis seperti saat ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengapresiasi refresh dari Pak Starum, ya, masih ada ya Pak Starum ya. Ada. Eh, ini menurut saya ini bagian dari apa namanya pembahasan atau pengajian dari buku induk kita, dari buku induk BIP yang ada di TOB ya, dikupas ilmunya sehingga memberikan wawasan hasanah keilmuan yang lebih luas tentang detoksifikasi ya, detoksifikasi. Nah, ini seperti saya sampaikan ini merupakan bagian dari fungsi atau tugas Lembaga Keilmuan Riset BIP. Jadi kalau saya boleh saran, Ya, iya. barangkali admin-admin Latvir di Pokel, di kolaborasi atau dimanapun yang mempunyai materi refresh yang terkait dengan pembahasan keilmuan BP, apalagi yang disertai dengan apa namanya referensi yang kuat dan hubungannya atau korelasi antara yang disampaikan keilmuan dengan ke-BP-an erat seperti yang disampaikan Pak Sutarum itu bisa di-share atau disampaikan ke LKR sehingga nanti kami tim LKR bisa mengkompilasi ya. Karena keilmuan BP itu sangat luar biasa, sangat banyak ya, sangat luas sehingga mungkin kalau tim LKR sendiri yang membahas atau mengaji isi buku induk ya. Saya mengatakan buku induk ya TOB itu, kalau Pak Spadio mengatakan menu utama. Jadi buku induk itu sangat kaya dengan keilmuan sehingga kita perlu kerjasama dari semua pihak yang mungkin bisa menggali keilmuan tersebut. Kemudian tim LKR akan mengkompilasi ya. Jadi syaratnya memang yang masuk di dalam kompilasi LKR itu adalah refresh-refresh yang mempunyai dasar keilmuan dan referensi yang kuat dan mempunyai korelasi yang kuat dengan BEP ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada refresh yang secara keilmuannya tinggi tetapi hubungannya dengan ke BEP-an itu kecil atau sedikit bahkan nggak ada gitu. Jadi itu yang membuat kita sering bertanya ini apa hubungannya dengan BEP kan begitu. Itu kita coba pisahkan ya dari apa yang ingin kita kompilasi dalam LKR. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan mohon maaf kalau di dalam penyajian atau pembahasan materi LKR itu ada istilah-istilah teknis yang menurut kalangan awam ya seperti saya sendiri itu merupakan hal-hal yang baru ya. Tapi saya yakin peserta peserta yang sedang bertahan di sini mempunyai background yang cukup ya, yang memadai untuk memahami konsep-konsep atau istilah-istilah baru, apalagi kalau memang background-nya dari para medis gitu ya. Saya yakin ada, itu lebih mudah. Tapi saya juga yakin nih, kalau Bapak Ibu ini rutin mengikuti kelasnya LKR di hari Kamis ini, lambat laun, misalnya dalam satu semester ya, kita akan terbiasa dengan hal-hal yang baru ya, istilah-istilah yang baru. Anggap saja ini sebagai penambah keilmuan kita, sehingga nanti pada akhir semester misalnya 6 bulan, keilmuan kita itu akan beda gitu ya. Nah, ini kan menurut bahasa agama, orang yang menjalankan sesuatu atau apa namanya, menerapkan sesuatu yang berilmu dengan tanpa ilmu itu kan beda gitu. Jadi kalau kita menjalani BEP dengan keilmuan yang tinggi, itu kita akan lebih menghargai ya, menghargai ajaran-ajaran guru besar. Kemudian kita juga lebih meyakini ilmu itu dan kita bisa meyakinkan orang dengan lebih bagus kalau kita mempunyai dasar keilmuan yang cukup ya. Nah,
Itu sebagai pengantar. Baik, saya akan langsung ke materi. Eh, saya akan menyambung saja karena ini sudah masuk ke minggu ketiga ya. Bayangkan, sampai masuk minggu ketiga kita baru membahas isi buku TOB, buku induk atau menu utama tentang olah napas, ya. Jadi dua minggu yang kemarin itu baru membahas olah napas dari sisi tarik napas. Nah, minggu ini saya akan coba tuntaskan kajian teknik dan durasi olah napas dari mulai tarik, tahan, dan buang dari beberapa aspek analisis keilmuan ya. Saya coba tuntaskan pada minggu ini. Baik, uh, ini mengulas saja seperti minggu-minggu yang lalu ya. Mengenai protokol teknik dan durasi olah napas itu, kalau kita mengacu kepada video guru besar dan buku induk TOB, itu memang ada dijelaskan, tetapi sifatnya belum rinci dan bersifat kualitatif ya. Saya memahami karena ini merupakan buku induk, bukannya buku seperti apa namanya panduan rinci teknis ya, begitu ya. Tapi sebagian juga ada yang sudah bersifat teknis. Tapi yang terkait dengan olah napas ini sebagian masih bersifat kualitatif. Contohnya misalnya ya, ajarannya adalah tarik napas melalui hidung dengan kuat, semakin keras bunyinya semakin bagus. Itu untuk tarik. Kemudian tarik napas sebanyaknya, ini tahan napas selama mungkin, ini untuk tahan napas, dan buang napas secara perlahan. Ya, jadi itu pedoman untuk olah napas dari mulai tarik, tahan, dan buang. Sifatnya kualitatif. Nanti kita akan kupas dari sisi teknik dan durasinya. Nah, untungnya di dalam buku pelatihan LPK itu sudah ada beberapa contoh mengenai olah napas dan juga pengukuran kuantitatif, sehingga diperoleh kesimpulan misalnya ya, satu seri latihan BP itu, satu seri ya, G1, G2, G3, itu durasinya kurang lebih 76 detik. Nanti kita lihat apakah ini selaras dengan hasil penelitian LKR ya. Nah, coba kita lihat. 2 minggu yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa durasi tarik napas BEP itu setelah kita ukur dari 100 responden, itu rata-rata untuk G1 1,8 detik ya, sementara non pelatih 1,3. Jadi pelatih itu di atas non pelatih. Kemudian G2 pelatih 2 detik, non pelatih 1,6, G3 pelatih 1,9, non pelatih 1,4 detik. Jadi rata-rata G1, G2, G3 itu level pelatih pun masih di bawah 2 dan di bawah 2 detik. Nah, bagaimana dengan durasi tarik napas guru besar? Kalau kita LKR ini mengukur durasi tarik napasnya Gubes berdasarkan video yang ada, itu memang untuk tarik napas beliau itu ada di level 2 detik sampai bahkan 3 detik untuk ke G3 gitu ya. Jadi levelnya seperti disampaikan Pak Waluyo kemarin, ini non pelatih ya di bawah, kemudian pelatih, dan di atas adalah guru besar. Itu sesuatu yang wajar ya, karena keterampilan beliau juga berbeda dengan pelatih, walaupun sudah senior itu belum mencapai levelnya guru besar ya, dari sisi tarik napasnya ya. Nah, tahan napas itu di G1 pelatih itu bisa mencapai 7,7 detik dan non pelatih 7,5. Jadi kalau kita ukur secara statistik untuk tahan napas di G1 ini tidak berbeda nyata, tetapi untuk tahan napas di G2 pelatih 11,7, non pelatih 10,8 ini berbeda nyata. Jadi durasi tahan napas pelatih dan non pelatih itu berbeda. Kemudian G3 pelatih bisa mencapai 26,4 detik rata-rata ya. Sementara non pelatih 24,2. Jadi selisihnya sekitar 2 detik. Ini juga berbeda nyata di tahan napasnya. Nah, buang napasnya untuk G1
dari G1 ke G2 ya, jadi sudah beserta dengan gerakan peralihan dari G1 ke G2 itu pelatih mencapai 8,4 detik, non pelatih 7,2, kemudian G2-nya pelatih mencapai 7,3, non pelatih 6, G3-nya 6,9, non pelatih 5,9. Jadi eh, kalau boleh saya ringkaskan, kisaran buang napasnya itu antara 6 ya, 7 sampai 8 detik ya. Ini sesuai dengan apa namanya yang disampaikan oleh LPK, rata-rata katakanlah 8 detik gitu ya. Bagaimana kalau dalam satu seri latihan G1, G2, G3? Nah, ini sedikit berbeda dari sisi proporsi durasinya yang sering disampaikan oleh LPK, tetapi totalnya nanti itu akan sama antara yang hasil LKR dengan LPK. Sebagai contoh begini, kalau di LPK itu G1 sering mengatakan 16 detik ya. Nah, dalam pengukuran penelitian itu 17,8. Jadi kalau kita bulatkan sekitar 18 detik. Kemudian G2 itu mencapai 21 detik dan G3 35 detik, sehingga kalau kita total itu durasinya 74 detik tanpa ada jeda ya, tanpa ada jeda, totalnya adalah 74 detik. Nah, sementara kalau di apa namanya di LPK menyebutkan 76 detik tetapi ada durasi jedanya. Nah, jadi itu hampir sama. Kalau kita pengukurannya juga mungkin mengukur jeda atau terminal atau halte, mungkin satu seri itu nilai durasinya itu sama, mirip ya antara LKR dengan LPK. Jadi ini tidak ada pertentangan sama sekali. Baik, itu dari sisi durasi. Saya ingin membandingkan dari sisi teknik ya. Analisis kami, kita coba membagi teknik pernapasan itu menjadi dua yang besar, satu force deep breathing, yang kedua slow deep breathing. Nah, karakteristiknya untuk FDB, saya ambil contoh teknik napas di yoga yang disebut dengan Bastrika. Itu pernapasan cepat dan kuat sehingga terdengar suara yang jelas ya. Jadi tarik napasnya cepat dan sehingga menimbulkan suara yang jelas. Sementara kalau di slow deep breathing seperti di metode 478 itu penapasannya lembut ya. Tarik maupun buangnya itu lembut, tetapi akibatnya tidak menimbulkan suara. Nah, bagaimana dengan pola napas BEP? Itu kombinasi dari FDB dan SDB. Jadi kalau tarik napas menggunakan teknik FDB ya, force deep breathing, sementara kalau tahan napas mengikuti pola di 478 karena ada retensi napas, sementara kalau buang napas mengikuti di Bastrika atau slow deep breathing ya. Jadi sekali lagi tarik napasnya cepat FDB, tahan napas seperti 478, buang napasnya mengikuti SDB 478 juga. Bagaimana dengan durasinya? Durasi secara murni durasi tarik napas cepat itu antara 0,5 sampai 1 detik ya. Itu konstan tuh. Tarik buangnya itu konstan antara 5 sampai 1. Kemudian durasi 478 itu juga konstan, tarik 4 tahan 7 buang 8. Nah, yang menarik di pola napas BEP itu bervariasi. Jadi durasi tarik napasnya kita lihat tadi hasil penelitian itu singkat ya. Kemudian durasi tahannya panjang, bisa mencapai bahkan 30 detik. Kemudian durasi buang napasnya juga cukup panjang ya, bisa mencapai 8 detik. Nah, durasi ini antara tarik tahan buang juga bervariasi tergantung dari gerakan. Jadi yang saya ingin katakan bahwa dari sisi durasi pun pola napas BEP itu sangat bervariasi. Demikian juga dengan laju pernapasan. Kalau laju pernapasan napas cepat itu antara 30 sampai 60 napas per menit. Kalau 478 itu hanya 3 napas per menit. Bayangkan bedanya. 30-60 kali dengan 3 kali napas per menit. Bagaimana dengan napas BP? Secara ritmik, kalau kita menghitung hanya tarik, tahan, buang, itu sama seperti 478.
hanya 3 kali napas per menit. Bayangkan, 1 menit hanya 3 kali napas. Nah, kalau kita curi-curi napas di antara gerakan peralihan, itu bisa nambah 1-2 kali napas, sehingga antara 3 sampai 5 napas per menit. Ya. Jadi pola napas BEP itu termasuk napas lambat, ya, atau hipoventilasi. Nah, terus bagaimana pengaruhnya terhadap hormon-hormon yang terjadi selama melakukan latihan pernapasan? Kalau napas tepat, itu yang diaktifkan atau yang meningkat adalah hormon stres yang disebut antara lain ya, hormon kortisol dan adrenalin. Sementara hormon rileks ya, itu tertekan, ya, tertekan. Kemudian kalau 478, hormon kortisol dan adrenalinnya yang tertekan, kemudian hormon rileksnya yang meningkat. Nah, yang menarik di pola napas BEP, jadi hormon-hormon itu di dalam pola napas BEP itu diaktifkan secara bersamaan. Jadi hormon kortisol, hormon adrenalin, dan hormon rileks itu diaktifkan secara proporsional. Itu hebatnya BEP ya, diaktifkan secara proporsional, tidak ada yang dominan. Oke. Jadi kalau kita melihat dari frekuensi vibrasinya, frekuensi getarannya, napas cepat itu antara 0,33 sampai 1 Hz, kemudian 478 0,05 sampai 0,07. Tapi di BEP itu frekuensi vibrasinya tuh lebih beragam. Kalau dari sisi ritmik, artinya tarik tahan buangnya sekian ya. Kemudian dari sisi atur napasnya sekian hertz, kemudian dari sisi tarik napasnya sekian hertz. Jadi ada beberapa frekuensi yang dicapai atau dibangkitkan melalui napas BEP. Nah, tadi saya sudah jelaskan bagaimana efeknya terhadap saraf otonom ya. Saraf otonom. Kalau di napas cepat yang dominan simpatis, yang kalau 478 parasimpatis yang menjadi tinggi. Nah, kalau di napas BEP itu diaktifkan semua saraf otonom dari mulai parasimpatis diaktifkan, kemudian saraf simpatis juga diaktifkan. Jadi terjadi keseimbangan, ya, keseimbangan yang proporsional, mana yang dibutuhkan. Itu satu dari sisi saraf otonom. Dari sisi gelombang otak yang bisa diukur melalui EEG, ya, alat EEG, jelas kalau terlihat nanti di napas cepat itu gelombang otaknya dari yang aktif ya, yang dominan itu dari beta ke gamma. Nanti kita lihat yang dimaksud beta ke gamma. Kemudian dari untuk 478 theta ke delta ringan, ya. Kemudian di pola napas BP itu kaya dengan gelombang otak yang diaktifkan dari mulai yang stabil ya normal, alfa stabil, kemudian meningkat frekuensinya ke beta gamma, atau bisa menurun ke theta delta. Nah, efeknya ini yang paling penting kita rasakan. Kalau napas cepat itu semangat, waspada, berenergi, ya. Kalau terus-menerus napas pendek, kalau 478 justru membuat rileks dan mengantuk. Nah, kalau di napas BEP ini unik. Jadi selain membangkitkan semangat, ya, membangkitkan kewaspadaan, fokus, bertenaga, tetapi di satu pihak gelombang otak kita itu membuat kita menjadi tenang, rileks, dan sabar begitu ya. Jadi terkendali. Jadi selain kita aktif bertenaga, tetapi di lain pihak pikiran kita menjadi tenang. Itu hebatnya. Nah, ini gambaran saja. Kalau kita napasnya apa namanya? Jadi pola pernapasan itu memicu mengaktifkan berbagai gelombang otak ya. Kalau napas cepat itu arahnya ke atas ya. Arah ke gelombang otak yang diaktifkan beta kemudian gamma. Tapi kalau seperti kita di BEP itu buang napas panjang itu mengaktifkan gelombang otak yang di theta dan di delta sehingga kita akan lebih rileks. Nah, apakah gelombang otak yang terjadi akibat pernapasan BEP itu
satu saja, jadi artinya bergeser frekuensi kayak radio ya, kita ganti-ganti frekuensi. Ternyata enggak, bukan itu maksudnya. Gelombang otak pada waktu yang bersamaan itu aktif semua. Nah, saya kasih contoh ini pengukuran. Saya kebetulan hadir dalam kelas ini pengukuran perubahan gelombang otak terhadap pola napas, latihan pernapasan yang dilakukan. Kita perhatikan yang sebelah kiri ya di layar kita. Ini pada waktu kita melakukan napas lambat, itu yang aktif adalah gelombang otak delta dan alfa dan delta. Yang paling tinggi delta ya, yang merah, kemudian alfa, kemudian berikutnya beta, seterusnya. Jadi secara bersamaan dalam waktu yang satu kondisi yang sama, itu semua gelombang otak itu bekerja, tetapi yang dominan tergantung dari pola napas kita, ya, pola napas kita. Bisa bergeser-geser mana yang dominan. Nah, ini yang bisa menjelaskan secara gamblang bagaimana kalau kita latihan BEP itu bisa memperbaiki kualitas tidur kita, ya, kualitas tidur kita. Karena kalau kita tidur ya, itu yang aktif kan gelombang otak di delta ya, di delta. Tetapi pada suatu saat ketika kita tidak tidur nyenyak, ya, terbangun, itu tiba-tiba muncul gelombang gamma yang naik, gitu. Ya, jadi itu yang membuat tidur kita tidak nyenyak. Tapi kalau kita latihan BEP secara rutin, maka ketika tidur itu gelombang otak delta dan theta yang dominan, sehingga kita tidurnya tuh berkualitas, nyenyak, gitu ya, enak. Gitu. Nah itu dari sisi gelombang otak. Baik, ini yang terakhir sebagai kesimpulan, ini yang membuat saya kagum ya. Teknik olah napas BEP itu kelihatannya sederhana sekali yang disampaikan oleh guru besar, tetapi kalau kita kupas keilmuannya itu berakar kuat pada tradisi keilmuan pernapasan yang sudah sudah diakui, sudah terjadi puluhan tahun sudah menjadi tradisi begitu ya. Nah, hebatnya lagi teknik olah napas BEP itu dikombinasikan sedemikian rupa oleh guru besar, mengambil berbagai keunggulan dari teknik-teknik olah napas yang ada itu ya. Tadi saya sebutkan dua ya, dari force deep breathing dan slow deep breathing. Jadi bagi saya sebagai pegiat BEP, saya semakin mengapresiasi dan menghargai ciptaan dari guru besar ini. Jadi saya lebih yakin untuk terus praktek ke olah napas BEP. Nah, tetapi keunggulan-keunggulan teknik BEP, teknik olah napas itu baru bisa kita peroleh kalau tekniknya benar. Nah, dalam pengamatan LKR itu masih banyak yang perlu diperbaiki baik dari sisi teknik maupun durasi. Contohnya gini, tarik napas yang dilakukan sebagian responden, ini yang kita amati ya, itu belum terlalu kuat sehingga tidak terdengar suara yang jelas. Satu, dari sisi tarik napasnya. Dari sisi tahan napasnya, itu masih nampak ya beberapa pegiat bahkan pelatih ya, itu cara menekan napasnya itu bukan di otot diafragma tapi masih di dada gitu. Jadi belum tahan napas dalam. Ini hati-hati nih. Ini kemungkinan tidak bisa diperoleh manfaat yang maksimum. Kemudian buang napasnya. Nah, ini sering terjadi masih dilakukan secara cepat. Kalau kita hitung durasinya mungkin masih di bawah bahkan ada yang di bawah 5 detik ya. Oleh karena itu maka kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan teknik dan juga perbaikan durasi ya. Nah, kalau untuk durasi tarik napasnya kita sudah punya standarnya. Ini pedoman bagi pelatih untuk mengarahkan tarik napasnya lebih panjang sehingga mencapai katakanlah 2 detik gitu ya rata-rata. Kemudian durasi tahan napasnya juga diperbaiki sehingga mengikuti pola 8, 12, 26. 8 di G1, 12 di G2, 26 di G3. Nah, sehingga dengan mengaplikasikan standar tadi, maka akan tercapai secara konsisten ya. Dengan buang napas juga dilakukan secara konsisten, nanti ritme kita itu akan sama, akan konstan dalam satu seri itu antara 74 sampai 76 detik ya. Jangan kurang dari itu atau lebih dari itu. Bukannya dilarang, tetapi manfaat maksimumnya
mungkin tidak diperoleh. Semuanya bermanfaat, tetapi manfaat maksimum yang mungkin yang tidak kita peroleh. Demikian barangkali sebagai pengantar diskusi. Terima kasih. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Pri. Mohon silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau menanyakan, silakan. Mohon izin Pak Heri. Silakan Pak, monggo. Iya, saya dari awal sampai akhir itu saya ditegur sama istri saya, lu mulutnya kok menganga gitu. jadi, jadi silakan terjemahkan sendiri ya, dari Pak Pri ngomong dari awal sampai akhir mulut saya menganga gitu. Luar biasa Pak Pri. Dan saya akan bicara sangat makro ya. Satu, kelihatannya kok ada perguruan tinggi yang bisa menampung jurusan PIP. Jadi entah jurusan, entah fakultas, entah apapun namanya. Satu itu. Dan yang kedua, Pak Pri ini patut untuk berusaha untuk mendapatkan gelar doktor berikut, yaitu doktor PIP. Saya kira itu intinya ya, ini sangat makro. Nah, silakan disimpulkan sendiri. Dan saya mengikuti dari awal sampai akhir dengan mulut menganga tadi itu, ya. Dan saya sebagai awam sepenuhnya bisa mencerna. Nah, ini yang jarang dimiliki oleh kita-kita, bahwa kita kalau bicara terlalu ilmiah, terlalu itu memang dihindari Pak Ariangga. Dia selalu mengatakan jangan terlalu banyak tidak baik, terlalu sedikit dan tidak baik juga. Dan itu sangat inherent, sangat sinkron dengan hadis yang kita sangat kenal. Rasulullah juga senantiasa untuk menekankan keseimbangan tadi. Dan mungkin perlu di dalam tubuh KBI sendiri menyusun satu mekanisme bagaimana alur yang harus kita tempuh, karena saya melihat bahwa BIP ini kan dikaji oleh LKR, dan sebagian besar yang saya miliki, belum seluruhnya Pak Pri. Jadi saya masih ada simpenan-simpenan yang satu ketika seluruhnya akan kami serahkan kepada LKR. Dan memang saya induknya itu ada, cuman kalau saya keluarkan induk dari awal, dalam kondisi ukuran awam saya, jangan-jangan kalau saya keluarkan sekaligus itu malah tidak bermanfaat, maka saya potong-potong Pak Pi. Jadi apa yang saya sampaikan Pak Pi, sebagian itu uh, totalnya itu 57 menit. Namun saya berusaha untuk memotong-motong sesuai dengan ukuran yang saya miliki, walaupun mungkin belum tentu sesuai dengan yang ditangkap oleh teman-teman. Oleh karena itu saya potong-potong sekarang menjadi kurang lebih 10 potongan. Dan itu masih ada sisa yang akan saya susulkan Pak Pri, potongan-potongan itu, dan nanti induknya juga pasti akan saya serahkan ke LKRI. Oleh karena itu, anjuran Pak Pri tadi sangat simpatik, dan tidak bisa tidak, kita memang harus terus-menerus belajar, berlatih, dan berlatih. Karena yaitu saya sering ngomong, tantangan yang tidak mudah ya. Di satu sisi penemunya sudah almarhum, dan kita meninggalkan sesuatu yang mutlak harus kita laksanakan, yaitu keaslian dan kemudiannya dijaga. Tapi pada saat yang sama kita menghadapi bahwa yang tidak berubah itu ya perubahan itu sendiri. Setiap detik terjadi perubahan. Nah, tantangan LKR adalah bagaimana supaya kondisi ini ditangkap secara optimal, dan sudah kami rasakan semakin mantap ya, bahwa awam seperti saya dan yang saya laksanakan itu cuma simpel aja ya, yaitu dengan prinsip-prinsip ya, saya mengikuti sepenuhnya anjuran Pak Riangga walaupun backgroundnya tidak paham. Dan oleh karena itu hasilnya yang saya rasakan berdua ini ya, sudah 11 tahun, ternyata
positif semua gitu ya. Saya kira komentar saya itu aja dan mudah-mudahan teman-teman akan terangsang untuk mengulik lebih dalam ya silakan aja karena di sini mungkin sangat luar biasa para pakar dan saya anjurkan hari Kamis ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi nanti mungkin saya usulkan Pak Pri mungkin bisa mengatur alur. Begitu ilmu itu sudah disaring dan saya sepakat Pak Pri, mari kita sama-sama menggunakan istilah buku induk ya. Nah, buku induk itu karena sangat apa ya, sangat diwarnai dengan hal-hal yang bersifat kualitatif, ya, maka perlu ada penjelasan. Jadi di samping buku induk ada penjelasan dan yang terakhir mungkin tidak usah terlalu kita rinci terlalu detail ya, itu adalah suplemen. Nah, yang kita coba terbitkan bersama-sama berupa TIB itu buku induknya dan TIB itu mungkin semacam suplemennya. Sehingga dengan demikian nanti setiap kali sudah selesai kajian, menurut saya perlu diabadikan dalam bentuk buku dan kemudian dibahas secara formal ya, secara formal karena ini institusinya harus diformalkan juga dan kemudian ketok palu dan itu merupakan pegangan resmi. Pelan-pelan, sedikit-sedikit tapi terus-menerus akan terdokumentasikan dengan baik dan kemudian ada pegangan-pegangan landasan-landasan yang cukup kuat sehingga dengan demikian seluruh pelatih ya seluruh dari produk Pak Pri ini masuk ke LPK sebagai lembaga yang akan melatih para pelatih untuk meneruskan ilmu ini sehingga perlu masuk LPK itu setelah nantinya prosedur itu harus dilakukan setelah ketok palu secara formal secara organisatoris dan untuk transisional saya kira ya sudah seperti biasa saja kita pelan-pelan kita sesuaikan dan nanti kemudian disebarluaskan dan dipraktekkan oleh masyarakat dan 3 komponen ini saya kira mutlak harus diawasi dan dikendalikan jangan jadi satu dari 3 unsur itu harus ada unsur lain di luar yang bisa mengontrol sama menurut saya ini saya bicara secara makro ya secara umum yang bisa mengontrol LKR sendiri. LKR harus dikontrol oleh sesuatu pengawas yang mempunyai kapasitas untuk mengontrol LKR, tapi pada saat yang sama setelah sampai ke LPK, LPK pun juga harus ada yang mengontrol. Ini ada lembaga di luar itu untuk mengontrol itu, termasuk setelah diimplementasikan juga diamati bahwa ada sesuatu yang belum sinkron antara LKR, LPK maupun penerapan di dalam masyarakat. Saya kira itu aja Pak Pri, komentar saya sementara. Tenor. Asik. Kasih. Luar biasa. Silakan yang lain-lain supaya lebih. Gerakan BEP yang ingin saya tanyakan yaitu dari 100 yang menjadi objek penelitian itu, apakah mereka semua dibekali dengan alat untuk supaya tahu durasi itu? Itu yang pertama. Yang kedua tentunya saya juga tertarik kondisi awal kita melakukan BEP nanti diukur lagi di akhir yaitu untuk mengetahui gelombang-gelombang tadi, gelombang delta, beta, gamma, alfa, itu masing-masing orang tentu berbeda-beda apanya gitu, hasilnya karena tergantung daripada kondisi tubuh pada saat itu gitu. Nah, jadi memang supaya kita istilahnya enak dan puas gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan dari mulai pertama kondisi netral normal, terus setelah kita melakukan BEP kita tahu lonjakannya gimana gitu. Ya, iya. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga tentu saya ingin juga tahu sebagai model gitulah atau sebagai panduan kita bagaimana gerakan yang pas, yang tepat untuk menuju daripada 76
detik Durasi ya. itu saat durasi. Durasi. Saya kira Ya. itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga hal ya. Satu, ini terkait dengan metode pengukuran ya, Bu Eka. Jadi untuk satu responden itu ya, 100 itu terdiri dari 50 pelatih, 50 non pelatih ya. Katakanlah misalnya pelatih nih yang diukur ya, durasinya itu diukur oleh paling nggak dua pencatat durasi menggunakan stopwatch ya, stopwatch. Pada waktu melakukan gerakan tarik napas di G1 itu minimum dua pencatat itu mengukur durasinya. Kemudian kita ulangi lagi pada seri kedua, tarikan G1, ulangi lagi gitu. Jadi satu responden untuk gerakan G1 saja itu bisa diukur oleh minimum dua pengukur, dan minimum ulangannya, pengukurannya adalah dua kali gitu. Bisa sampai 4, bahkan pengukurnya itu bisa sampai 4 juga. Jadi satu orang itu gerakan itu bisa dari 50 pelatih itu ulangannya tuh bisa sampai 100-200 kali kita ngukurnya gitu. Jadi dilakukan oleh pengukur yang sudah dilatih dan konsisten itunya cara mencatatnya. Itu satu metodenya. Yang kedua, nah ini menarik Pak Dio. Saya bisa apa namanya menggambarkan gelombang-gelombang otak itu dengan apa namanya pola napas itu, karena kebetulan saya ikut kelas yang mengukur bagaimana perubahan pola napas terhadap gelombang otak. Jadi guru saya itu mempunyai alat ditaruh di kepala, kemudian diitukan ke komputer, itu dipraktekkan, coba tarik nafas, tarik 5, buang 5 gitu ya, tarik 5, buang 5, atau tarik 10, buang 10, gimana perubahan gelombang otak. Nah, alat itu nggak murah gitu ya. Kemudian keterampilannya juga tinggi. Jadi kalau KBI nih Pak Padio bisa mempunyai alat itu, yang disarankan oleh Bu Eka itu sangat bagus. Kita ukur sebelum latihan, kita ukur pada waktu latihan, dan seterusnya. Nah, kita KBI belum punya. Kebetulan aja saya punya kelas yang apa namanya mengajarkan itu, dan gurunya punya alat itu gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai apa tadi Bu? Durasi dengan gerakan. Nah, sebetulnya yang kita ukur RKR itu kan mengukur empiris. Jadi apa yang terjadi di praktek di LTM dan di Latvir. Jadi sebagian besar itu sudah sesuai dengan durasi 74, 76. Tetapi teman-teman kan kadang-kadang ngukur tuh, ternyata ada yang sampai 84 detik ya, satu seri 94. Nah, itu yang menurut LKR sudah melampaui standar gitu. Jadi kalau Ibu ikuti ritme standar para pelatih di LTM maupun di Latvir, itu sudah kira-kira sesuai lah durasi dan gerakannya. Jadi sudah selaras antara durasi dan olah geraknya. Ya, baik, itu saja mungkin yang mudah-mudahan bisa menjawab ya ketiga hal tersebut. Terima kasih banyak Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pri, Bu Eka, Pak Padio. Mungkin masih ada teman-teman lain yang mau menyampaikan. Ya, lanjut. Silakan Pak Dokter. Dr. Rusman. Mungkin silakan Pak. Nah, di spot. Terima kasih. Kita kasih waktu. Wah, saya dapat ilmu yang baru nih dari Mas Pri ini. Terima kasih, Dok. Saya sangat setuju dengan force dip itu ya. Karena dengan force dip itu kita dapat mendapatkan oksigen lebih banyak. Iya. Nah, oksigen kita hirup campur sama glukosa akan membentuk suatu energi ATP, adenotrifosfat. Saya bertanya pada Mas Pri, apakah sudah pernah diukur antara force dip dengan slow dip? Berapa volume yang dihirup oksigen tersebut? Secara apa namanya? Secara khusus belum, Dok ya. Tetapi
saya punya literatur yang mengatakan kalau forced debriefing itu meningkatkan total kapasitas paru. Jadi memang betul asupan oksigennya itu akan lebih maksimum forced debriefing dibanding dengan slow debriefing. Tetapi kuantitatifnya berapa persen perbedaannya itu yang belum kita cari. Tapi secara kualitatif sudah ada itunya. PR lah gitu. Ya, itu apa? Terima kasih. Luar biasa ini pencerahannya gitu ya. Saya hanya ingin sedikit saja gitu barangkali menambahkan. Jadi kemarin itu saya mencoba untuk mengintroduksi gitu ya, satu pendekatan mengenalkan BEP secara singkat dengan metode kita menggunakan semacam log frame sederhana gitu ya. Yang dimana di situ kita sebutkan ada input, ada proses, ada output, outcome, dan impact. Nah, kalau misalnya tadi yang penjelasan Mas Pri tadi bisa dimasukkan di dalam satu kerangka besar tadi itu, di mana ini terkait dengan proses olah nafas gitu ya. Ini nanti terkait dengan nutrisi misalnya yang sebagai input. Ini nanti terkait dengan misalnya sistem pembuangan itu detoksifikasi misalnya dan lain-lain gitu. Sehingga mapnya itu secara jelas sekali gitu. Ya ini dari sekian banyak elemen besar BEP ini adanya di sini, ini adanya di sini gitu ya. Barangkali kalau nanti itu bisa dipertimbangkan sebagai salah satu mungkin peta besar BEP gitu, mungkin boleh dipikirkan juga gitu. Barangkali ada manfaatnya. Terima kasih Mas Pri. Baik, terima kasih Mas Sutarum. Bagus sekali ya. Saya sebenarnya sudah melihat percakapan ini, usulan Mas Tarum ini di WA Group IPB ya, himpunan IPB, dan saya begitu dengar, wah ini saya bilang ini Mas Tarum bisa menjadi konsultan LKR ini. Karena sudah memikirkan satu alat yang bisa memetakan kalau dari bahasa statistik itu kan diskriminan faktor ya, mana yang dominan, mana yang kurang dan gitu ya. Itu ada juga ahlinya di LKR, Pak Hairil. Jadi kalau usul kami Pak Padio, kalau belum bisa dimasukkan dalam tim LKR sebagai anggota, minimum misalnya Mas Tarum ini bisa menjadi konsultan LKR dalam hal ini, gitu Pak Padio. Karena diperlukan alat diagnostiknya ini diperlukan untuk membuat peta besar pengaruh berbagai elemen ya di dalam BEP itu. Utamanya ya, mudah-mudahan semuanya bisa kita akomodir untuk kedepannya. Dan seperti yang diberikan masukan oleh Bapak Dr. Usman, insya Allah nanti kita bicarakan gimana bisa tergantung dari waktu yang dipunyai oleh Pak Pri. Dan mudah-mudahan yang lainnya nanti akan menyusul, mungkin bisa kita rangkum semuanya. Maksudnya itu dari awal sampai akhir nanti kita akan usahakan untuk dibukukan melalui Pak Amiruddin nanti yang ini. Yang pertama dan kedua nanti saya teruskan Pak Amir, Pak Ya ininya rekamannya. Oke, terima kasih. Kalau masalah mohon izin sedikit ini, Pak Eri, mohon izin sedikit. Ya, silakan. Jadi saya mengimbau aja untuk disosialisasikan bahwa tiap hari Kamis itu ada. Ini bermanfaat kalau ada yang kurang lebih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak